Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Gerindra Dapil 2 Kabupaten Bogor mewakili anggota dewan lainnya. Beben Suhendar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, A. Halim Iskandar Jonggol, Kabupaten Bogor, tepatnya di Hotel Bumi Sultan, Jalan Raya Jonggol nomor 37 Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Saya alhamdulillah bersama Ibu Prasetewati, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tadi juga ada Pak Beben Suhendar, anggota Dewan Kabupaten, dan beberapa kepala desa, dari Abdesi juga, dari BPD juga, yang mewakili wilayah Kabupaten Bogor, ada Pak Camatnya juga, dari Camat Sukamambur dan Camat Jonggol. Kami menerima kunjungan silaturahmi dari Pak Menteri Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau sudah lama saya ajak untuk berkunjung ke wilayah Bogor, khususnya wilayah Jonggol dan sekitarnya, untuk melihat potret langsung kondisi desa. Kenapa? Karena Bogor adalah wilayah yang notabene berdekatan dengan ibu kota negara, Jakarta, dan Pak Presiden sering berkantor juga di Bogor. Tapi ada hal yang membuat saya kontradiktif. Apa itu? Ada satu desa yang sangat maju, tapi lebih banyak desa yang sangat tertinggal. Jadi tadi saya undang semuanya, para kepala desa yang memang sudah berprestasi, ada juga yang tertinggal karena masalah banyak hal. Bu Pras dan saya, Pak Beben, tentu melihat situasi ini harus segera merespon supaya ada arah kebijakan dan anggaran yang lebih segera mengarah kepada desa-desa, khususnya desa-desa yang dalam kategori tertinggal. Kenapa? Karena kami di Kedewanan memiliki fungsi bukan saja pengawasan, tapi juga kami memiliki fungsi representatif, artinya fungsi yang berkaitan dengan keterwakilan wilayah. Akan sangat miris jika kemudian Indonesia yang hari ini giat membangun segala macam bidang, walaupun dalam situasi pandemi, tapi kok desa-desa sekitar Jakarta, sekitar Istana Bogor masih banyak yang tertinggal. Nah, maka keberadaan Pak Menteri untuk silaturahim itu, beliau menjawab undangan saya sebenarnya, untuk kemudian beliau mendengarkan sendiri potret desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah Pak Menteri juga membawa Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, dan Pak Sekjen serta Direktur untuk ikut kemudian menindaklanjuti harapan-harapan yang diungkapkan para kepala desa tersebut. Dan alhamdulillah Pak Menteri menjanjikan akan melakukan kunjungan berikutnya dan akan juga melakukan komunikasi dengan Ibu Bupati supaya apa-apa yang disampaikan para kepala desa dan kami, para dewan, segera ada tindak lanjut. Beben berharap agar regulasi dari pusat khususnya dari Kemendes dapat diserap langsung oleh para kepala desa. Momen yang diinisiasi oleh Pak Mulyadi dari DPR RI untuk mempertemukan Kemendes dengan para kades se-Kabupaten Bogor tersebut diharapkan menjadi ajang diskusi yang diharapkan mendapatkan solusi atas kebingungan kades yang selama ini dikeluhkan. Ungkap Beben di sela acara silaturahmi Kemendes dengan 30 orang perwakilan kades se-Kabupaten Bogor. Sebenarnya pertemuan ini suatu pertemuan yang luar biasa. Saya juga terima kasih dengan Pak Haji Mulyadi, anggota DPR RI kita dari fraksi Gerindra, yang bisa memfasilitasi Bapak Menteri yang hadir di Bumi Sultan, di rumah pemenangannya Pak Mulyadi. Yang saya tarik manfaatnya ini sekarang ini, sehari ini acara ini, Pak Menteri sendiri melihat dan mendengar langsung dari desa-desa masalahnya muncul. Kalau kita dengar tadi sebelum mulai Pak Mu ada diskusi sedikit dengan Pak Menteri. Sebenarnya tujuan Pak Menteri itu kan membuat pembangunan desa ini berkelanjutan. Jadi siapapun menterinya, pembangunan dia tetap berjalan terus. Tidak menteri ganti lagi. Nah ini Pak Menteri ini juga hebat bagus. Jadi beliau itu punya konsep atau punya konsep tadi agar pembangunan desa itu akan berkelanjutan terus. Nah, dari pertemuan tadi ini yang kita lihat desa-desa yang mempresentasikan tadi
ada desa yang sudah sangat maju atau layak menjadi contoh, seperti misalnya Desa Gunung Putri ya, desa yang sudah mempraktekkan digitalisasi atau desa digital yang dilaksanakan di Gunung Putri ini sudah sangat mumpuni dan bisa menjadi contoh untuk desa lain. Nah ini juga yang tadi Pak Menteri bilang, bahwa bagaimana kita agar mudah mengembangkan program-program desa itu dengan contoh tadi misalnya duplikasi. Nah ini Desa Gunung Putri ini bisa jadi role model atau duplikasi untuk desa-desa yang lain ya, untuk memajukan desa yang lain menjadi desa digital gitu seperti Gunung Putri. Terus di lain pihak juga Pak Menteri juga lihat ada desa-desa yang masih sangat tertinggal, dan kalau kita dengar tadi Pak Mu ya, tertinggalnya rata-rata karena pembiayaan desa. Nah ini yang harus kita luruskan ya Pak Mu, pembiayaan desa ini harus jelas dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, dan peruntukannya juga harus jelas gitu. Nah ini juga harus didukung dengan aturan-aturan yang jelas. Tadi juga muncul bahwa aturan itu juga saling tumpang tindih, juga harus dirapikan oleh pemerintahnya sendiri kan? Ya, jadi aturan-aturan yang diberlakukan di desa ini dari kementerian ini keluar, dari kementerian desa keluar, dari provinsi keluar, dari kabupaten keluar. Nah ini berebut gitu, kayak apa tadi bilang ini ya, kayak lomba formula. Nah itu yang harus dirapikan. Nah itu kurang lebih pandangan saya. Jadi pertemuan ini Pak Mul ya, moga-moga kita bisa lakukan berikutnya, tapi di wilayah yang lain di Bogor ya. Kalau ini di timur, mungkin nanti di barat atau di selatan. Intinya kita ingin menyamakan persepsi tentang regulasi pemerintahan desa khususnya yang dikeluarkan oleh Kemendes, agar para kepala desa tidak ragu dan bingung dengan peraturan pusat yang didengarnya melalui pemerintahan di atasnya. Hari ini Kades dapat bertanya langsung ke sumbernya, tutup beben. Kehadiran Kemendes bersama istri Lilik Umi Nasriyah dan Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Majid, serta Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, hadir dan duduk bersama dengan anggota Komisi VDPRI, Mulyadi, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, mengadakan silaturahmi dengan para kepala desa, membahas permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa. Kontributor 3R TV, Amin Sudarmin melaporkan.